Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriwanti Lumban Tobing, AMD, peserta Latsar 2021, kelompok 3, angkatan 5. Di sini saya akan mereview materi manajemen ASN yang disampaikan oleh Ibu Julianti Kasihati Hasibuan Esos MP. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN meliputi kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kedudukan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan. Peran, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan hak dan kewajiban. Pegawai ASN terbagi atas PNS dan PPK atau P3K, di mana sebelum mereka mendapatkan hak, mereka harus menjalankan kewajiban sebagai berikut. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak sebagai berikut. Untuk PNS sendiri: A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Cuti. C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D. Perlindungan. Dan E. Pengembangan kompetensi. Sementara untuk PPPK akan diberikan A. Gaji dan tunjangan, B. Cuti, C. Perlindungan, dan D. Pengembangan kompetensi. Kode etik. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Fungsi kode etik. Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kode etik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 7 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
dalam berorganisasi terhadap diri sendiri dan terhadap sesama pegawai negeri sipil. Sanksi pelanggaran kode etik yang akan diterima, sanksi moral, sanksi administrasi, dan sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan JPT, manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian ada pengadaan, ada pangkat dan jabatan, maka terjadi pengembangan karir, pola karir, akan ada promosi atau mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, diberikan penghargaan, disiplin dan tidak disiplin akan diberikan pemberhentian. Kemudian diberikan hak jaminan pensiun dan hari tua serta perlindungan. Manajemen PPPK, penetapan kebutuhan, ada pengadaan, penilaian kinerja, diberikan penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, tidak disiplin akan terjadi pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta mendapatkan hak perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. 1. Pengisian JPT. 2. Pengisian JPT di instansi pusat. 3. Pengisian JPT di instansi daerah. 4. Penggantian pejabat pimpinan tinggi. 5. Pengawasan dalam proses pengisian JPT. 6. Pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi, korps, profesi pegawai ASN. 1. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. 2. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN. 3. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Sistem informasi. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sementara manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Demikianlah review materi